Nah, teman-teman ya, hari ini kita akan spill beberapa pokok sawit ya. Ini menggunakan bibit abal-abal teman-teman ya, bibit abal-abal, bibit yang bukan unggul teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, usianya itu kurang lebih sekitaran 4 tahun setengah teman-teman ya, 4 tahun setengah. Ini karena memang cepat tinggi teman-teman, pokoknya karena memang kita sering melakukan pruning secara terus-menerus teman-teman ya. Karena apa teman-teman ya? Karena di daerah sini teman-teman sering terjadi eh, banjir ya teman-teman. Jadi kita sering melakukan juga pruning teman-teman agar sawit itu aman dari banjir teman-teman ya. Jadi ini kondisinya sudah setinggi ini teman-teman. Jadi sudah setinggi ini dalam artian itu sudah aman dari banjir teman-teman ya. Biasanya banjirnya itu cuma sekitaran setengah meter dari pokok sawit teman-teman. Jadi ini dengan tinggi segini teman-teman itu sudah aman. Nah ini teman-teman ya, bisa teman-teman lihat. Nah buahnya seperti ini teman-teman ya. Ini bibit abal-abal. Yuk simak videonya teman-teman ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe teman-teman ya. Yang suka dengan bibit abal-abal. Oke teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Sahabat petani semua ya, sahabat tukang telusur dimanapun berada teman-teman ya. Intinya ya, saya ucapkan rasa syukur kepada Tuhan ya. Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala teman-teman ya. Semoga kita diberikan kesehatan dan keselamatan teman-teman ya. Kita akan perlihatkan ya bibit abal-abal yang usianya relatif di angka 5 tahun 5 tahun ini ya, 5 tahun kurang teman-teman ya. Nah ini sangat mantap ya buahnya, ini sangat mantap buahnya. Nah bisa teman-teman lihat ya, ini memang kondisi tanahnya itu semi gambut teman-teman ya. Jadi semi gambut dan ini menggunakan bibit abal-abal, bibit biasa teman-teman. Kenapa dibuat seperti ini teman-teman ya? Songkunya itu ada yang digantung itu tadi menghindari banjir teman-teman ya. Jadi kita lakukan pruning itu secara setahun bisa 2-3 kali teman-teman ya kita pruning. Agar apa? Agar bisa aman dari banjir teman-teman ya, buahnya itu biar nggak kena biar tidak busuk teman-teman ya. Nah teman-teman bisa lihat ya seperti ini. Nah kondisi buahnya juga mantap ya, sangat lumayan jos teman-teman ya buahnya. Yuk kita lihat teman-teman yang lain ya, apakah bibit tuh abal-abal ini bagus juga ya. Nah ini teman-teman ya, nah ini juga ada teman-teman ya, walaupun tidak seberapa besar ya. Walau bagaimana juga teman-teman ya, namanya bibit abal-abal itu pasti banyak kekurangan teman-teman ya. Banyak kekurangan, tidak sebagus yang kita inginkan ya teman-teman ya. Termasuk bibit unggul juga seperti itu teman-teman ya. Bibit unggul juga sama ya. Itu tidak bagus kalau kita tidak merawatnya dengan benar teman-teman ya. Nah ini juga ada teman-teman ya. Tapi saya tidak menyarankan ya kepada teman-teman semua untuk menanam bibit abal-abal teman-teman ya. Kalaupun mau menanam teman-teman ya, dipastikan itu memang kita memilih secara ini ya, secara penyortirannya bagus teman-teman ya, seperti itu. Yuk kita lihat yang lagi teman-teman ya. Nah jadi ini ada semua buahnya teman-teman ya, bisa teman-teman lihat. Nah biarpun kecil-kecil buahnya ada semua teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kita lihat pokok yang lain juga teman-teman. Nah ini juga ada. Nah jadi kita bertani itu teman-teman ya, jangan berpikir oh ini jelek teman-teman. Lakukan sebisa kita ya untuk melakukan perawatan sawit agar hasilnya itu bisa maksimal teman-teman ya, seperti itu. Jadi teman-teman ya, untuk bibit unggul teman-teman di wilayah Kalimantan ini yang menanam itu jarang teman-teman ya, jarang ya.
hanya segelintir orang saja yang menanam, teman-teman, yang mempunyai modal besar ya. Karena apa, teman-teman ya? Rata-rata 80% petani itu nggak mampu untuk membeli bibit unggul, teman-teman. Jadi banyak melakukan pembelian bibit, atau seandainya bibit bagus itu tidak dilakukan oleh petani yang mempunyai lahan sedikit, teman-teman ya. Tapi kalau mereka yang mempunyai modal besar, teman-teman ya, rata-rata memang menggunakan bibit unggul ya, seperti itu. Ini sangat bagus juga ya performanya, walaupun kondisi bibit bukan unggul, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita lihat yang lain. Nah, ini juga ada, teman-teman ya, buahnya bagus ya, walaupun tidak rapat, teman-teman ya, tapi minimal sawit itu berbuah ya, berbuah dan menghasilkan, teman-teman. Itu yang paling penting ya, teman-teman. Ini juga ada, teman-teman, yang besar. Dan ini, teman-teman ya, dulu indukannya itu menggunakan marihat, teman-teman ya, menggunakan marihat. Makanya bisa seperti ini, teman-teman ya. Nah, buahnya lumayan jos ini, yang ini, teman-teman ya. Nah, besar ya. Oke, teman-teman ya, itu sedikit informasi ya, teman-teman ya, untuk bibit abal-abal, teman-teman ya. Untuk bibit abal-abal di wilayah Kalimantan Tengah, teman-teman ya, khususnya untuk petani-petani kecil, teman-teman ya, itu rata-rata menggunakan bibit abal-abal, teman-teman ya, bukan bibit unggul. Tapi ya alhamdulillah, teman-teman ya, buahnya lumayan banyak, teman-teman ya, lumayan besar-besar. Oke, teman-teman, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menjadi acuan ya, menjadi perbandingan untuk membeli bibit unggul atau menggunakan bibit abal-abal, teman-teman, seperti itu. Oke, teman-teman ya, jangan lupa di like dan subscribe, teman-teman, channel telusur. Semoga teman-teman memberikan kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, teman-teman ya.